Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal, yang beranggota 2 orang yang bernama Hanina Talita Yumna dan Haryono. Dan saya ingin membahas tentang kurikulum inti. Kurikulum inti menurut Caswell seperti dikutip dalam Nasution. Definisi kurikulum inti adalah sebagai berikut. Berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kurikulum inti adalah kurikulum inti merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan, direncanakan secara terus-menerus sebelum ada selamanya dijalankan, berdasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi, berdasarkan pribadi dan sosial, diperuntukkan bagi semua siswa karena termasuk pendidikan umum. Kurikulum inti disebut juga sebagai kurikulum nasional. Karena ini kurikulum inti disusun dalam rangkaian mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sampai para lulusan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Pada pasal 4 yang menentukan selalu perhatikan pada kebutuhan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Yang kedua, dasar pelaksanaan kurikulum inti. Dalam pelaksanaan kurikulum terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Apabila dalam penyusunan kurikulum mempunyai landasan terdiri dari landasan ideal, landasan hukum, landasan teori. Landasan ideal merupakan Pancasila dan TAP MPR tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Landasan hukum merupakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990. Landasan teori buku landasan program yang dikembangkan kurikulum yang memuat tentang pedoman dalam pengembangan kurikulum dan buku pelaksanaan kurikulum terdiri atas pedoman kegiatan belajar mengajar untuk setiap mata pembelajaran. Komponen dalam kurikulum inti adalah pendidikan Pancasila, agama, kewarganegaraan Indonesia, menulis, matematika, kerajinan tangan dan kesenian menggambar, pendidikan jasmani. 4. Pengertian kurikulum muatan lokal. Kurikulum lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang bersih muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Maksud dalam sebuah program pendidikan di sekolah adalah memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang khususnya yang ada di lingkungannya. Mulyasa dalam bukunya berjudul Implementasi Kurikulum Tingkat 1 Pendidikan menyebutkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Kebutuhan pengembangan wawasan peserta didik antar daerah berbeda-beda, namun secara garis besar memiliki yang hampir sama, yaitu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Dan yang kelima, fungsi kurikulum lokal. Yang pertama, fungsi penyesuaian mendasar. Yang kedua, fungsi integrasi. Dan yang ketiga, perbedaan. Melanjutkan presentasi, fungsi kurikulum muatan lokal. Menurut Hamali, fungsi pembelajaran dan kurikulum muatan lokal adalah 1. Fungsi penyesuaian. Madrasah merupakan komponen dalam masyarakat, sebab madrasah berada di dalam lingkungan masyarakat. 2. Fungsi integrasi. Peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat. Karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakatnya. 3. Fungsi perbedaan. Peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang bersifat luas, yaitu program pendidikan yang pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan daerahnya. Tujuan kurikulum muatan lokal. Menurut Muhaimin,
Pengembangan kurikulum muatan lokal di madrasah bertujuan mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah serta mengembangkan potensi madrasah sehingga keunggulan kompetitif. Kurikulum sekolah dianggap sebagai wahana untuk perencanaan masa depan. Pendukung konsep ini menganggap bahwa isi atau materi kurikulum adalah hasil seleksi kebutuhan masyarakat, isu-isu sosial, ide-ide mutakhir dan aspirasi masa depan, isu-isu lingkungan, perdamaian dunia, dan lain-lain. Tujuan lain dari pemberian pengajaran muatan lokal adalah agar pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Substansi kurikulum muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan yang tidak hanya terbatas pada mata pelajaran keterampilan, tetapi membentuk sikap yang mencerminkan nilai-nilai sosiokultural, merupakan bagian penting yang harus diberikan tempat dalam penerapan kurikulum muatan lokal pada pendidikan formal. Landasan pengembangan kurikulum muatan lokal. Landasan yuridis pelaksanaan kurikulum muatan lokal mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0412 U 1987. Dalam pengembangannya kemudian, keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sekolah dasar dan menengah terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, dan muatan lokal. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP selain memuat beberapa mata pelajaran juga terdapat mata pelajaran muatan lokal yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan. Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya mata pelajaran muatan lokal dalam standar isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultur, adat, istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, kerajinan, keterampilan daerah, merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.